Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 7 OPT SMP Negeri 7 Gresik. Apa kabar kalian semua? Pastinya semua sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan minggu ketiga ini, kita masih tetap mempelajari bab 1 bilangan bulat, tepatnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, mungkin kalian sudah tahu apa saja operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ini tentang operasi penjumlahan. Yang kedua tentang operasi pengurangan. Yang ketiga tentang operasi perkalian. Yang keempat tentang operasi pembagian. Dan yang kelima adalah operasi campuran. Minggu yang kedua, ini sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah anak-anakku, kita mulai. Kita sekarang pada minggu ketiga ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, ada dua hal penting atau dua konsep yang harus kalian pahami agar kalian dapat mengerjakan operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Yang pertama adalah tentang pengertian perkalian dan pembagian. Apa itu perkalian? Mungkin kalian bisa mengingat waktu di SD dulu sudah dijelaskan apa itu perkalian. Yang disebut dengan perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, 3 kali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi penjumlahan bilangan 4 yang diulang sebanyak 3 kali. Sama dengan 12. Contoh yang lain, 5 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7, jadi pengulangannya sebanyak 5 kali. Sama dengan 35. Sekarang tentang pembagian. Apa itu pembagian? Yang disebut pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, 12 dibagi 6. Itu sama artinya dengan 12 dikurangi 6 dikurangi 6. Jadi pengurangannya diulang 2 kali. Ini sama dengan 0. Artinya di sini 12 dibagi 6 sama dengan 2. Karena 6-nya diulang 2 kali. Contoh yang lain. 32 dibagi 8 sama dengan 32 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi di sini angka 8-nya, pengurangan angka 8 diulang 4 kali. Maka 32 dibagi 8 sama dengan 4. Ini konsep yang pertama yang harus kamu pahami. Saya yakin pengertian ini tidak asing buat kalian. Mungkin di sekolah dasar kalian sudah mendapatkannya, bahkan mungkin ada yang sudah di luar kepala.
tentang pembagian dan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang tentang konsep yang kedua, ini adalah tentang perkalian tanda pada bilangan bulat. Yang pertama, tentang positif dikali positif itu sama dengan positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Dari perkalian tanda pada bilangan bulat ini dapat disimpulkan perkalian yang tandanya sama. Kamu lihat yang saya beri warna merah, itu tandanya sama, sama-sama positif, dan sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan jika tandanya berbeda, artinya di situ salah satu ada tanda negatif atau salah satu ada tanda positif, hasilnya adalah negatif. Ini pun berlaku pada pembagian bilangan bulat. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Jadi yang perlu diingat anak-anakku, jika tandanya sama, positif semua ataupun negatif semua, baik pada perkalian maupun pembagian, hasilnya pasti positif. Tapi jika tandanya berbeda, artinya salah satu ada yang negatif atau salah satu ada yang positif, hasilnya pasti negatif. Paham anak-anakku? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh perkalian dulu. Ini saya berikan 4 contoh dengan soal yang berbeda. Saya harapkan nanti di saat saya memberikan latihan soal, kalian tidak bingung lagi. Soal nomor 1. 6 kali 7. 6 ini positif. Kali 7, 7-nya juga positif. Artinya positif dikali positif, hasilnya pasti positif. 6 kali 7 sama dengan 42. Jadi di sini positif 42. Nomor 2. Negatif 8 kali 7, ini artinya tandanya negatif, dikali positif. Nah, salah satu ada negatifnya atau salah satu ada positifnya, hasilnya pasti negatif. 8 kali 7, 56. Nomor 3. 9 kali negatif 5. Di sini 9-nya positif, negatif 5, 5-nya negatif, jadi hasil negatif. 9 kali 5, 45. Soal yang keempat. Negatif 12 dikali negatif 5. Nah, kita lihat di sini tandanya sama-sama negatif. Berarti hasilnya nanti pasti positif. Jadi negatif 12 dikali negatif 5, hasilnya positif 60. Paham anak-anakku? Nah, sekarang kita masuk pada pembagian. Nomor 1. 24 dibagi 6. 24 positif, 6-nya positif, jadi 24 dibagi 6, hasilnya positif 4.
Contoh nomor 2. 72 dibagi negatif 8. 72 itu positif, dibagi 8 ini negatif. Jadi salah satu ada tanda negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi 72 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 9. Contoh nomor 3. Negatif 49 dibagi 7. Negatif 49 dibagi 7 hasilnya adalah negatif 7. 49 ini tandanya negatif, 7 tandanya positif. Jadi salah satu ada tanda negatif atau salah satu ada tanda positif, hasilnya adalah negatif 7. Yang keempat, negatif 48 dibagi negatif 6. Kita lihat tandanya masing-masing. Sama-sama negatif. Negatif 48 dibagi negatif 6 berarti hasilnya pasti positif. Tuh, positif 8. Gimana? Paham? Kita lanjutkan anak-anakku. Kalau kalian sudah memahami tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, baiklah sekarang kita bahas tentang sifat-sifat yang berlaku pada perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama, ini adalah sifat tertutup atau yang disebut dengan ketertutupan pada bilangan bulat. Artinya di sini, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kali B itu selalu bilangan bulat. Contoh, 12 kali 6 sama dengan 72. 12-nya bilangan bulat, 6 bilangan bulat, hasilnya 72. Ini juga bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Negatif 3 ini adalah bilangan bulat negatif, dikali dengan 7, 7 ini bilangan bulat positif, hasilnya negatif 21, ini juga bilangan bulat negatif. Jadi yang disebut dengan sifat tertutup pada perkalian bilangan bulat di sini adalah jika bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat juga. Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Nama lain sifat komutatif ini adalah pertukaran. Artinya, hasil kali dua bilangan bulat selalu tetap walaupun urutannya dipertukarkan. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut tentang sifat-sifat komutatif perkalian bilangan bulat. Kita lihat contoh 1. 7 dikali negatif 8. Ini sama dengan negatif 56. Sekarang urutannya ini ditukar. Negatif 8 dikali 7, hasilnya negatif 56. Artinya di sini dapat disimpulkan bahwa 7 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8 dikali 7 sama dengan negatif 56. Jadi di sini soal yang atas dengan yang bawah, kalaupun ditukar tempatnya,
urutannya ditukar, hasilnya tetap sama. Ini yang disebut dengan sifat komutatif perkalian bilangan bulat. A dikali B sama dengan B kali A. Sifat yang berlaku pada perkalian, sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Sifat yang keempat ini adalah sifat distributif. Nama lainnya itu adalah penyebaran. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh tentang sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian bilangan bulat. Kita simak di sini, nomor 1, negatif 2 dikali 3 kali 4, jadi 3 kali 4 ini dikelompokkan, sama dengan negatif 2, kemudian ada tanda di dalam kurung, itu biasanya dikerjakan, 3 kali 4 sama dengan 12, ini berarti negatif 24. Soal berikutnya. Nah, sekarang negatif 2 kita kali dengan 3, jadi yang dikelompokkan di sini adalah negatif 2 dikali 3, kemudian dikali 4, hasilnya sama dengan min 2 kali 3 adalah negatif 6 dikali 4, sama dengan negatif 24. Kita lihat di sini bahwa hasilnya sama-sama antara soal yang atas dengan soal yang bawah, ini sama-sama negatif 24. Dari sini dapat disimpulkan bahwa negatif 2 dikali 3 kali 4 yang dikelompokkan sama dengan negatif 2 kali 3 yang dikelompokkan dikalikan dengan 4 sama dengan negatif 24. Maka A dikali B kali C, B kali C-nya dikelompokkan sama dengan A kali B, yang A kali B dikelompokkan kali C, ini adalah merupakan sifat asosiatif atau pengelompokan perkalian bilangan bulat. Contoh berikutnya tentang sifat distributif atau penyebaran pada perkalian bilangan bulat. Soal lihat, soal yang atas. 3 dikali negatif 5 ditambah 2 sama dengan, jadi yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, negatif 5 ditambah 2, ini adalah negatif 3, jadi 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Soal yang bawah, kita lihat 3 dikali negatif 5 ditambah 2, ini disebarkan, ini namanya penyebaran distributif, ini adalah 3 dikali negatif 5 ditambah 3 dikali 2 sama dengan negatif 15 ditambah 6 sama dengan negatif 9. Jadi di sini bahwa 3 dikali negatif 5 tambah 2 ini sama dengan 3 kali negatif 5 ditambah 3 kali 2. Hasilnya sama-sama negatif 9. Kita lihat di sini bahwa A kali B tambah C ini sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini merupakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lihat di situ karena ada kata jumlah, ada kata tanda tambah. A kali B min C ini sama dengan A kali B dikurangi A
kali C. Ini adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Gimana anak-anakku? Paham? Sifat yang kelima pada perkalian bilangan bulat adalah unsur identitas. Perkalian suatu bilangan bulat dengan bilangan satu atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat, A sembarang berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Artinya, bilangan apapun jika dikalikan dengan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh. Negatif 15 dikalikan dengan 1. Hasilnya negatif 15. Atau sebaliknya, 1 dikali negatif 15 sama dengan negatif 15. Artinya di sini bahwa suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ini yang disebut dengan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat, yaitu bilangan 1. Sifat yang terakhir itu adalah bilangan 0. Setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat atau sebaliknya, hasilnya adalah 0. Contoh, 14 kali 0 sama dengan 0. Atau 0 dikali 14 sama dengan 0. Bilangan apapun, bilangan bulat apapun, jika dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita membahas tentang sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, sifat ketertutupan. Apakah sifat ketertutupan ini juga berlaku pada pembagian? Kita simak contoh. Negatif 7 dibagi 2 sama dengan negatif 3,5. Min 7 atau negatif 7 ini adalah bilangan bulat. Dibagi 2 ini bilangan bulat sama dengan negatif 3,5. Ini bukan bilangan bulat. Artinya, pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi, pembagian pada bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Artinya di sini bahwa bilangan bulat jika dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya belum tentu bilangan bulat. Makanya sifat ketertutupan pada bilangan bulat tidak berlaku pada pembagian bilangan bulat. Sifat yang kedua, ini sifat komutatif atau pertukaran. Apakah ini juga berlaku pada pembagian? Kita simak contoh. 9 dibagi negatif 3. Ini tidak sama dengan negatif 3 dibagi 9. Artinya bahwa sifat komutatif ini tidak berlaku pada pembagian bilangan bulat. Sifat yang ketiga ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sekarang kita amati
Apakah sifat asosiatif ini berlaku pada pembagian bilangan bulat? Kita simak contoh yang ada. Di sini ada soal atas yang bawah dan bawah. Kamu lihat bahwa yang dikelompokkan masing-masing berbeda. 64 dibagi 8 dibagi 2. Ini 64 dibagi 8 sama dengan 8. Dibagi 2 sama dengan 4. Soal yang bawah, ini 64 dibagi 8 dibagi 2. Jadi yang dikelompokkan itu adalah 8 dibagi 2. Berarti 64 dibagi 4 sama dengan 16. Dari soal atas dan soal yang bawah, ini sudah sangat kelihatan bahwa hasil yang diperoleh itu tidak sama. Ini artinya bahwa pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Sampai di sini dulu anak-anakku pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian simak dapat kalian pahami dan dapat mengerjakan soal yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.